Lihat ke sini. Mobil Anda. Apakah itu milikku? Tentu saja itu milikmu. Bahkan lebih baik dari mobil Ghoul. Istrimu telah menghabiskan setengah dari hidupnya menjadi cemburu dengan hal-hal yang dimiliki Ghoul. Dan sisa hidupnya dia miliki. Dia akan merusaknya dengan bersaing dengannya. Saya tidak tahu mengapa orang merasa iri terhadap orang lain. Bagaimanapun juga, berikan aku kuncinya. Mendengarkan, apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan pergi ke rumah ibu. Apakah kamu sudah gila? Kamu tidak tahu caranya. Mengendarai mobil, bodoh. Kembalikan saja. Sudah seminggu saya mengemudi. Instruktur saya mengatakan bahwa saya mengendarai mobil dengan sangat baik. Aku bisa mengemudi lebih baik dari Ghoul. Jangan bodoh. Dengar, buka gerbangnya. Berikan aku kuncinya. Hentikan itu. Tidak. Mendengarkan. Kanwal, buka pintunya. Kanwal, jangan bodoh. Kanwal, buka pintunya. Kanwal. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Kenapa kamu diam saja? Kamu seharusnya memberitahuku atau ayahmu. Kanwal menghentikanku untuk memberitahu. Selain itu, dia mengatakan bahwa Abaan tidak bisa melakukan hal ini. Mois selalu benar. Baiklah, teleponlah dia. Biarkan aku berbicara padanya tentang hal itu. Karena dia menikah dengan keluarga kaya. Dia melawan saudara perempuannya. Saudara Mois sedang menelepon. Berikan padaku, berikan padaku. Ya, Mois, tolong minta Kanwal untuk berbicara dengan saya. Apa? Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi? Berikan aku teleponnya. Halo. Apa? Baiklah, kami datang. Tulang punggung pasien rusak parah. Karena itu, sarafnya rusak. Kita akan tahu tentang dia, kondisi saat dia bangun tidur. Tetapi, Anda pasti punya gambaran, berapa banyak? Menurutku dia tidak akan bisa berjalan lagi. Dan, dokter senior aku akan ceritakan sisanya padamu. Dengan baik. Halo, Mois, mendengarkan. Telepon paman dimatikan. Apa yang terjadi dengan operasi Kanwal? Operasinya berakhir. Mereka telah memindahkannya ke Icho. Mois, apakah dia baik-baik saja? Ya, Ghoul, dia baik-baik saja. Lalu mengapa sifat burukmu tampak lemah? Sekarang Kanwal tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Apa? Apa yang kau katakan? Pasti ada obatnya di suatu tempat. Saat ini, dia benar-benar terbaring di tempat tidur. Aku harap aku berada di rumah sakit sekarang. Aku akan datang di pagi hari. Beritahu aku jika kamu membutuhkan sesuatu. Tidak, Ghoul. Terima kasih. Aku sudah terbiasa dengan semua ini. Tetaplah kuat. Aku akan berada di sana di pagi hari. Kanwal membutuhkanmu sekarang. Anda benar. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Aku tidak menyukai bagian akhirnya. Menurut ceritanya, itu sempurna. Akan lebih baik jika berakhir bahagia. Apa ini? Dari mana? Kalian datang? Kami pergi menonton film. Sebuah film. Ya, mengapa kamu begitu terkejut? Musi, aku tidak tahu di mana kamu berada. Aku terlambat untuk menonton film. Aku berpikir untuk pergi bersama Abaan. Ngomong-ngomong, filmnya fantastis. Selain itu, perusahaan Taranum yang luar biasa. Aku benar-benar berpikir kita harus melakukannya lagi. Buatlah rencana untuk selanjutnya. Tentu. Selamat malam. Selamat malam. Aku lelah sekarang. Aku akan pergi dan berubah. Apakah kamu sudah gila? Aku terlambat dan kamu pergi ke menonton film bersamanya. Mengapa Anda bereaksi begitu berlebihan? Kita semua adalah anggota keluarga. Aneh sekali ya kalau aku pergi nonton film bareng dia. Tapi katakan padaku ini. Bagaimana caranya? Abaan setuju untuk pergi keluar denganmu. Kepribadianku seperti ini. Siapapun bisa keras kepala, tapi mereka akhirnya menyerah. Abaan adalah anak laki-laki yang emosional. Dia tidak memiliki pendapat yang baik tentangmu. Lebih baik kamu menjauh darinya saat aku tidak ada di sini.
Aku bukan anak kecil. Aku tahu bagaimana berbicara dengan siapapun. Kamu tidak akan pergi kemanapun dengan Abaan sekarang. Itu bukan sebuah nasihat. Ini adalah perintahku kepadamu. Kanwal, bangun. Kanwal, tolong jangan menangis. Kanwal, tolong, berhenti menangis. Kamu akan segera sembuh. Kanwal, kami adalah berdiskusi dengan dokter internasional. Kamu akan segera berdiri tegak. Tolong, berhenti menangis. Kami senang bahwa setidaknya Tuhan menyelamatkan hidupmu. Kanwal, kamu harus kuat. Kamu tidak boleh lemah. Kanwal. Kanwal. Saudara Anwar. Saudara Anwar. Saudara Anwar. Saya telah mengirim Anwar keluar untuk beberapa pekerjaan. DVD saya ada di sini, di mana? Aku mengirim mereka ke kamarmu. Aku mengurus segala hal yang berhubungan denganmu. Terima kasih banyak. Aban. Setelah filmnya, kami tidak keluar lagi. Kenapa kita tidak pergi saja untuk makan malam hari ini? Hari itu aku pergi bersamamu hanya untuk menggoda Tuan Mustak. Aku tidak berencana untuk pergi keluar bersamamu setiap hari. Tinggalkan saja. Di depan kecantikanku, banyak orang saleh yang tidak tetap saleh. Mungkin Anda juga tergoda. Apa yang kau katakan? Kamu melihatnya. Ayahnya tidak punya apa-apa jadi. Sekarang untuk mengikuti sekitar putranya. Anda salah paham. Aku merasa kasihan kamu sendirian. Aku mencoba menemanimu. Aku tahu betul wanita rakus seperti kamu. Bahwa Anda tidak memiliki batasan. Mengapa kita tidak berbicara secara terbuka? Mari kita bahas semuanya. Tentang apa? Sebutkan harga Anda untuk keluar dari kehidupan ayahku. Apa yang telah terjadi? Mengapa kamu menatapku seperti itu? Aku akan memberimu kekayaan yang tidak diberikan ayahku padamu. Tapi untuk itu, kamu harus keluar dari kehidupan ayahku. Apa yang sedang Anda coba katakan? Saya tidak mengerti. Kamu mengerti segalanya. Meskipun, penawaran ini mungkin tidak terduga bagi Anda. Pikirkanlah hal itu. Pastikan itu. Aku sedang sedikit murung. Saya tidak akan memberikan penawaran ini lagi. Aban. Saya setuju dengan itu. Tapi permintaannya akan datang dari pihak saya. Benar-benar. Anda menyetujuinya dengan cukup cepat. Bagaimana dengan cinta itu? Dulu kamu sangat mencintai ayahku. Itu berakhir dengan tawaran ini. Bukannya mengejek. Bersiaplah untuk memenuhi permintaanku. Jika tidak, masih banyak lagi yang menyukai Taranum. Aku akan mengganti kerugianku dengan cara tertentu. Jangan khawatir. Aku berharap itu. Aku harap ayah bisa mendengarkan apa yang baru saja kamu katakan. Dia akan tahu apa yang dia lakukan setelah seorang wanita sepertimu. Dia sangat tidak adil pada ibu. Pria yang mencari kesenangan tidak memiliki emosi. Jika ayahmu benar-benar menyadari sesuatu, dia akan menyadari hal itu setelah kematian ibumu. Ya, kamu benar. Bunga-bunga yang pasti ada di makam ibuku. Dia menaruhnya di rambutmu. Sekarang apa? Apa yang akan terjadi padamu? Dia tidak memiliki status sekarang untuk memberimu buket bunga tua. Itulah sebabnya saya menerima tawaranmu. Beritahu aku permintaanmu. Ada kemungkinan bahwa sakit hati karena ketidaksetiaanmu membuatnya meneteskan 2 air mata untuk istrinya yang setia. Beritahu saya. Apa tuntutan Anda? Aku akan beritahu permintaannya.
Aku akan beritahu permintaannya. Kamu memiliki banyak pengagummu. Kalau begitu kamu harus pergi ke sana. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar dari sini. Apakah kamu sudah gila? Tinggalkan aku. Ya, aku gila. Itulah sebabnya aku dibutakan oleh cintamu dan tak bisa melihat. Keluar. Ayo, keluar dari sini. Dengarkan aku. Aku tidak akan mendengarkanmu. Ayah, tolong, meninggal. Silakan masuk ke dalam. Jangan berani kembali ke rumah ini. Aku akan membunuhmu, pahamilah. Ayah, kemana dia akan pergi? Kamu tidak mendengar apa yang dia katakan. Dia memiliki banyak pengagum. Dia bisa pergi kemana saja dan tinggal. Aku membuat kesalahan besar dengan membawa wanita seperti itu ke rumahku yang bersih. Sebuah kesalahan besar dan semuanya karena itu. Keluar dari sini, keluar. Aku tidak akan pergi kemanapun. Ya, aku benar-benar melupakannya. Bahwa kamu adalah, bahkan tidak akan pergi dengan tangan kosong. Oke. Lalu aku akan memberimu hadiah sebelum kamu pergi. Aku memberimu cerai sekarang juga. Musi, berhenti. Kembali. Aku menceraikanmu sekarang juga. Jangan katakan apapun lagi. Aku memberimu sebuah perceraian sekarang juga. Mustaq. Baiklah, akhirnya. Aban. Silakan tanya ke pembantu rumah untuk mengusirnya dari rumah. Mereka harus pergi dan melemparkannya ke suatu tempat, di mana dia bahkan tidak bisa melihat kembali ke rumah ini. Anda. Salam. Salam kenal juga buat kamu. Senang sekali kamu datang. Lihatlah adikmu sekarang. Tetap sedih sepanjang waktu. Ya. Oleh karena itu saya datang. Bibi Halida menelepon ibu. Dia mengatakan bahwa kita harus membawa Kanwal ke rumah kita, agar aku bisa merawatnya. Tapi ibu mengirimku ke sini. Kamu sudah melakukannya dengan baik, dengan datang ke sini. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dia sekarang sangat pesimis. Tolong bimbing dia. Jangan khawatir, aku di sini sekarang. Aku akan menjaganya. Oke. Lihat, Kanwal, aku membuat sarapan ini untukmu. Tetapi, sebelum itu, aku akan membuat kamu. Anda, Ya, kenapa kamu belum siap ke kantor? Aku di sini untuk menjaga Kanwal. Kamu bisa pergi sekarang. aku juga berpikir bahwa aku akan pergi mandi. Kanwal, sarapan cepat. Aku akan pergi ke halaman rumput dengan kursi roda. Nikmati udara segar. Kamu akan marah di ruangan tertutup ini. Saya tidak ingin sarapan. Ambil saja. Aku tidak ingin pergi kemanapun. Kanwal, tolong. Mengapa Anda bereaksi seperti ini? Aku mengatakan ini untuk kebaikanmu. Apa manfaatnya? Bahwa aku keluar seperti orang lumpuh. Jadi orang-orang menjadi simpatik dan penuh perhatian. Kanwal, aku adikmu. Ini adalah hakku untuk menjagamu. Aku mengenalmu dengan baik. Bagaimana Anda bisa begitu membantu? Jika memang demikian maka, aku akan pergi sekarang juga. Kamu harus pergi suatu hari nanti. Baik hari ini atau besok. Kamu tidak bisa berada di sini sepanjang hidupmu. Apa yang terjadi padamu, Kanwal? Kamu tidak punya mata untuk melihat. Aku harus menghabiskan seluruh hidupku seperti ini. Kanwal, semuanya akan baik-baik saja. Tolong, percayalah. Aku tidak lagi memiliki iman. Tak satupun pada diriku sendiri. Tidak juga pada orang lain. Kanwal, semuanya akan baik-baik saja. Sarapan sekarang. Sudah kubilang, aku tak akan memilikinya. Ambillah dari sini. Pergi dari sini. Saudara Anwar. Saudara Anwar, apakah ayah sudah bangun? Dia belum pulang sejak tadi malam. Apa? Dia belum pulang. Kemana dia pergi? Pegang ini.
Apakah Anda memanggil Tuan? Biarkan aku memeriksa, kemana dia pergi. Baiklah, Tuan Abad. Ponsel dan dompetnya ada di meja samping. Oke, tapi di mana seharusnya? Aku mencarinya. Tuan ada di sini. Tuan, kemana Anda pergi? Ayah, setidaknya simpan ponselmu bersamamu. Aku khawatir, aku akan mencarimu. Orang-orang sepertiku yang telah kehilangan jalannya. Bagaimana Anda bisa menemukan orang seperti saya? Ayah, Tadi malam, aku pergi ke makam ibumu. Aku banyak memohon di depannya. Aku sudah berkali-kali meminta maaf padanya, tapi dia tidak membalasku. Karena kejahatanku adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Tapi tetap saja, aku punya perasaan di hatiku bahwa jika Anda akan memaafkanku saat aku bisa, mungkin saja ibumu juga akan memaafkanku. Tolonglah anakku, ampunilah dosa-dosaku. Maafkan aku, tolong, maafkan aku, anakku. Ya Tuhanku yang terkasih. Kamu sangat bahagia hari ini. benarkah begitu? Tapi bagaimana Anda tahu? Dari matamu. Benar-benar. Ini berarti kamu mengerti bahasa mataku. Jadi katakan padaku, apalagi yang dikatakan mataku? Silakan, Anda tidak perlu bertindak sekarang. Beritahu saya. Ini masalahnya. Disinilah hal-hal menjadi kacau. Apa maksudmu? Maksudku adalah mengatakan bahwa kamu masih belum tahu cara membaca mataku. Kamu masih bercanda. Kenapa kamu begitu bahagia? Katakan padaku. Kamu tidak akan mempercayainya. Wanita yang bertanggung jawab untuk menciptakan jarak antara ibu dan ayah. Dia sudah keluar dari kehidupan ayah sekarang. Maksud kamu, Bibi Taranum. Tadi malam, ayah memberinya perceraian. Ini berarti bahwa kamu membuat ayahmu mendengarkanmu. Kamu pasti sudah berjuang. Demi Tuhan, aku tidak melakukan apapun. Apapun yang terjadi, ayah ingin melakukannya. Kamu tahu pagi ini, dia datang padaku dan memelukku dan menangis sejadi-jadinya. Saat itu aku merasakan ibu sedang berdiri di depanku. Dia bahagia dan tersenyum. Karena dia, aku memaafkan ayahku. Kau melakukannya dengan benar, Abaan. Aku sangat senang untukmu. Kehadiran orang tua adalah sebuah berkah yang besar. Kamu tidak memiliki ibumu, tapi kamu punya ayahmu. Jaga dia. Kadang-kadang aku merasa seperti itu. Kamu punya hati seperti ibuku. Terkadang kamu merasakan apa yang kamu rasakan. Terima kasih, aku akan menganggap itu sebagai pujian. Ya, kamu harus. Kanwal. Yang terhormat, mana laporan Anda? Mereka bersama Mois. Mengapa Anda bertanya? Dokter Itasham ada di sini dari London saat ini. Dia adalah salah satu dokter bedah terbaik. Dan pamanmu punya, mengambil janjinya untukmu. Kamu akan melihat, insya Allah, akan ada kabar baik. Tidak ada gunanya. Tidak akan terjadi apa-apa padaku. Aku akan tetap lumpuh sepanjang hidupku. Sayang, kami juga berusaha agar kamu bisa berdiri tegak. Lihat, berapa lama akankah Mois bertahan, terkunci di dalam rumah. Dia harus pergi bekerja. Dia perlu menangani bisnis. Jangan terlalu pesimis. Seseorang tidak dapat mengerti apa yang harus dilakukan di sini. Sepertinya ibu mertuamu juga sudah kehilangan harapan atas penyakitmu. Biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Anda tidak perlu khawatir. Ibu mengirimku ke sini, mengkhawatirkanmu, dan kamu bersikap jahat padaku. Aku tidak membutuhkanmu sama sekali. Kamu bebas untuk pergi. Saya pikir kamu sudah memiliki ketakutan bahwa aku akan secara kebetulan
dekati Mois selama waktu ini. Bagaimanapun juga, aku, saudara ipar juga dianggap sebagai keluarga. Diam. Hentikan omong kosongmu. Lihat, Kanwal, jika Anda bermain penipuan dengan Gulnur, itu benar. Dan jika aku melakukan sesuatu denganmu, itu salah. Baiklah, aku belum berpikir untuk melakukan apapun seperti ini untuk saat ini. Tapi bahkan jika hal itu terjadi, itu tidak akan menjadi hal yang buruk. Seseorang harus duduk di kursi kosong yang ditinggalkan seseorang. Komal, hentikan omong kosongmu. Aku tidak bisa mentolerirmu lagi di sini. Keluar dari rumah ini. Aku tidak butuh bantuanmu. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Anda layak mendapatkan semua ini. Itu adalah sifatmu. Orang yang berbuat baik padamu. Kamu menyakiti orang itu. Kamu tinggal di sini sendirian sekarang. Aku tidak akan pernah datang ke sini. Apa yang terjadi, Komal? Tolong tinggalkan aku di rumah. Mois, aku tidak akan tinggal di sini sekarang. Kanwal, kamu baik-baik saja? Persetan dengan Kanwal dan persetan dengan kondisinya. Anda akan mengantar saya pulang atau haruskah saya memanggil taksi? Apa? Saya tidak bisa mengerti. Kamu harus melakukan hal ini. Bagaimana kamu bisa bersamanya? Dia sedang dalam kesulitan. Ya, dia dalam kesulitan. Tapi bukan karena aku. Mengapa dia mengendarai mobil baru itu? Aku bukan penyebab kecelakaannya. Dia mengalami kecelakaan. Kamu tahu apa? Terkadang aku tidak percaya hal ini. Bahwa kalian berdua adalah saudara perempuan. Tidak ada seorang pun yang membenci musuhnya seperti ini. Karena kamu seperti dia. Oleh karena itu, kamu melihatku sebagai pelakunya. Ingat satu hal milikku, Mois. Jika aku membuka mulutku, maka kamu akan... Kemudian, apa yang kau katakan? Katakan itu, tidak ada, Mois. Itu bukan apa-apa. Kamu akan mengatakan sesuatu jika ada. Biarkan aku memberitahumu satu hal. Kamu tidak bisa membuatku merasa kasihan pada Kanwal. Aku juga tidak begitu mudah percaya pada seseorang. Ya, kamu sudah percaya dengan mudah. Kanwal membuatmu bodoh dalam waktu singkat. Komal, aku tidak akan mentolerir omong kosong ini. Jangan berani bohongi aku sekarang. Ini masalahmu, Mois. Kamu mencampur adukan kebenaran dan kebohongan. Aku ingin sekali memberitahumu. Aku ingin sekali memberitahumu alasannya. Gul terpisah darimu. Gulnur. Bagaimana Gul bisa sampai ke sini? Apa ini tentang Gulnur? Tidak apa-apa, Mois. Nyalakan mobilnya. Ayo berangkat. Komal, mobil ini akan menyala sekarang ketika kamu memberitahuku semuanya. Mois, kumohon, aku tak berdaya. Aku tidak ingin merusak rumah saudaraku. Komal, jika Anda sudah memulainya, Anda harus menyelesaikannya sekarang. Tolong, Mois, aku akan mendapat masalah. Komal, kenapa kamu tidak mengerti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Gulnur penting bagi saya? Katakan padaku, apa masalahnya? Tidak ada yang istimewa, Mois. Ya, itu memang hanya hal itu saja. Kanwal menaruh ini di hati Gul bahwa kamu tidak tulus padanya. Dan dia membuatmu berpikir bahwa Gul tidak mempercayaimu. Anda juga bertanggung jawab. Kamu mendengarkannya. Aku tidak percaya padamu. Kamu berbohong. Apakah saya berbohong? Di sini, aku akan menunjukkan pesan-pesan itu padamu. Kanwal itu mengirim pesan pada Gul. Coba lihat. Lihatlah pesan-pesan ini. Di sini, lihatlah. Kamu datang. Kamu tidak perlu mengantarnya. Dia akan pergi sendiri. Baiklah, tinggalkan saya. Silakan duduk. Mengapa kau melakukan ini padaku? Apa yang saya lakukan? Apa maksudmu? Apa yang telah kulakukan padamu? Kanwal, kamu tahu betul apa yang aku tanyakan padamu. Saya mengerti. Komal pasti sudah menghasutmu. Dia adalah gadis yang murahan.
Ketika dia tidak bisa mendapatkan Abaan, dia ingin merebutmu dariku. Katakan saja hal ini padaku. Apapun yang dikatakan Komal tentang Gulnur. Benarkah itu? Atau tidak? Dia berbicara omong kosong. Itu kebiasaannya untuk salah mengkomunikasikan sesuatu. Sekarang beritahu aku tidak punya hubungan dengan Gul. Kanwal, aku ingin mendengar kebenarannya. Apakah itu sebuah ya? Atau tidak? Mois, aku bilang. Kanwal, apakah itu sebuah ya? Atau tidak? Ya, itu benar. Apapun yang Komal katakan tentang Gul, itu adalah kebenaran. Aku tidak bisa melihatmu bersama Gul. Dia, kapanpun dia memegang sesuatu, itu adalah miliknya. Tapi aku mencintaimu, aku tidak ingin kehilanganmu. Oleh karena itu, saya membuat ini. Aku membencimu, Kanwal. Aku sangat membencimu. Cara kamu memisahkan aku dan Gulnur. Aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk itu. Gul dan Komal hanya alasan. Sebenarnya kamu sudah muak dengan aku dan si cacat ini, bukan? Kamu sangat buruk. Ya. Aku buruk. Tapi aku lebih baik darimu. Kamu tahu apa? Aku akan menghabiskan seluruh hidupku dengan kondisi Anda seperti ini. Tapi aku tidak bisa hidup dengan pembohong dan istri penipu seperti kamu. Bagaimana caranya? Kamu menghukumku? Apakah kau akan mengambil nyawaku dan membunuhku? Aku tidak akan melakukan apapun. Cara kamu tidak membiarkanku bersama Gulnur. Aku tidak akan bersamamu. Aku menceraikanmu sekarang juga. Musa. Silakan. Aku memberimu perceraian. Aku menceraikanmu. Mois, tolong. Musa. Kamu adalah temannya. Jelaskan padanya. Bahkan jika aku bertanya pada pikiran dan hatiku, hanya ada satu nama, Gulnur. Aku siap menikahimu hari ini juga. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu? Apa pendapatmu tentang dia? Anda dapat menggunakannya kapanpun Anda mau. Dan buang saat Anda merasa nyaman. Atau dia semacam mainan untukmu? Siapa yang akan tinggal sesuai keinginanmu? Aku membuat kesalahan untuk melibatkanmu dalam urusan pribadiku. Kamu bukan siapa-siapa untuk berbicara antara aku dan Nur. Ini masalah kita. Sekarang aku mengerti. Minggir. Aku tidak akan membiarkanmu menghubunginya. Biarkan saja. Dia bukan orang yang bisa bicara dalam masalah kita. Apa statusmu? Aku memang punya hubungan dengan dia. Hubungan yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan. Aku mencintainya lebih dari apapun. Aku selalu mencintainya. Apakah Anda mendengarnya? Dan setiap tangan yang akan mencoba meraihnya, atau setiap niat jahat, aku akan menghabisi mereka. Lihatlah karena karakter gadis ini. Kedua anak laki-laki ini akan saling membunuh untuknya. Karena sifatnya yang buruk, rumah anakku hancur dan ternoda selamanya. Diam. Diam saja sekarang. Jika Anda akan mencoba melakukan pembunuhan karakternya, aku akan lupa bahwa kamu lebih tua dariku. Ini benar, Gul. Aku selalu mencintaimu. Aku sangat mencintaimu sehingga aku tidak punya kata-kata untuk itu. Kami akan segera menikah. Aku akan melihat siapa yang punya niat buruk padamu. Dan siapa yang mengacungkan jari padamu. Cukup. Hentikan sekarang juga. Kalian berdua telah mempermalukan aku. Kamu telah menciptakan pemandangan untukku. Tidak ada lagi sekarang. Aku tidak ingin melihat wajah kalian berdua. Kalian berdua telah menghancurkan kepercayaanku. 1,
menjadi tunanganku, dan yang lainnya menjadi temanku. Aku tidak ingin melihat kalian berdua selamanya. Apakah kamu baik-baik saja, Abaan? Tidak. Aku tidak. Jika kamu mengatakan padaku, saya bisa meminta proposal Anda untuk Gul dari Jahangir. Anda tidak perlu melakukannya sekarang. Dia tidak akan pernah menjadi milikku sekarang. Semuanya sudah selesai, semuanya sudah berakhir. Apakah dia? Adakah ide bahwa kamu menyukainya? Ayah, ini adalah kesalahan terbesar yang pernah aku buat. Hal yang bahkan aku sembunyikan dari diriku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana aku mengucapkannya di depannya hari ini. Momen terlemahku saat itu, sekarang adalah kesalahan terbesarku dalam hidupku. Aku berharap aku tetap diam. Aku berharap aku tidak mengatakan apapun. Lebih baik jika semuanya berjalan seperti yang terjadi sekarang. Anda salah. Benar-benar salah. Kamu menyembunyikan cintamu begitu lama di dalam hatimu. Kamu tidak melakukan hal yang benar. Baguslah kamu mengatakan itu. Jika tidak, kamu akan menyalahkan dirimu sendiri. Lebih baik jika aku memberitahukannya. Anakku, pertobatan ini, dicintai atau tidak, untuk mendapatkan atau tidak mendapatkan, adalah perasaan yang jauh lebih buruk. Syukurlah kamu terbebas darinya. Apa yang Anda dapatkan dengan berdiam diri? Jika tidak ada yang lain, setidaknya dia bersamaku. Dia bersamamu, tapi untuk saat ini. Suatu hari dia akan memiliki, sudah menetap di tempat lain, lalu apa? Ayah, aku ingin keluar negeri. Keluar dari kota ini. Keluar dari negara ini. Dari Gulnur dan kenangannya. Dari perasaan dia dan dari dia. Aku ingin pergi dari semua itu. Bisakah Anda membantu saya? Anakku tersayang. Ya. Apa yang kau katakan? Mengapa tidak? Kami sedang mendirikan kantor kami di New York. Kamu bisa mengatasinya. Apa katamu? Tuhan tahu hal ini. Kapan hujan ini akan berhenti? Gul, sayang. Aku membawakan teh hangat untukmu. Silakan meminumnya. Ibu Sultani, apakah ada seseorang yang datang menemui saya? Atau ada panggilan datang? Siapa yang akan datang sekarang? Orang yang selalu menjadi bayanganmu. Kamu mendorongnya menjauh dari dirimu sendiri. Halo. Tidak, amit-amit. Dengan baik, aku tahu di mana dia bisa berada. Aku akan meneleponmu ketika aku sampai di sana. Kamu mau pergi kemana, sayang? Aku baru saja datang. Tetapi, hujan sudah berhenti jauh sebelum. Kapan kamu akan pulang? Aku tahu itu. Aku akan menemukanmu di sini. Aku juga tahu itu. Kamu akan datang untuk mengambil payungmu. Astaga, ya. Ini payung. Bagaimana Anda mendapatkannya? Sejak pertama kali kita bertemu. Ketika aku mengenalmu tapi kamu tidak mengenalku. Dan itu adalah, aku juga punya beberapa hal lainnya.
Ini klip yang kamu jatuhkan di rumah Mois. Dan aku merahasiakannya. Ini adalah cincin yang saat minum kopi kamu ditaruh di meja tanpa disadari dan lupa memakainya. Aku juga menyimpannya bersamaku. Dan ini tisunya. Dari mana kau menyeka air matamu, lalu membuangnya di sudut? Dan ini semua adalah momen yang aku menghabiskannya bersamamu atau menghabiskan waktu menontonmu. Simpan saja sekarang. Apa yang akan saya lakukan dengan benda-benda ini? Tolong bakar saja. Sulit bagiku untuk membakarnya. Mungkin kamu bisa melakukannya dengan mudah. Saya punya penerbangan ke Amerika besok. Aku tahu kamu terluka karenaku. Jika memungkinkan maka maafkan aku atas hal itu. Aku pernah mendengar cinta memiliki kekuatan. Jika cintaku sejati maka, Gulnur, kamu pasti akan memanggilku. Aku akan pergi. Aban. Aku akan menikah. Dengan baik, bisakah kamu tinggal sampai pernikahanku? Saya sudah meninggalkan fotografi. Anda tidak dapat melakukan fotografi di pernikahan saya. Karena pengantin pria akan tidak terlihat bagus saat melakukan fotografi.